Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Alfikri Putra dengan NPM 231501015. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas dari dari mata kuliah keamanan sistem informasi yaitu konfigurasi pfSense dengan menghubungkan dua perangkat menggunakan OpenVPN dengan proses tunneling. Ini mana nantinya untuk eh, laptop pertama itu adalah sebagai host yaitu laptop saya sendiri dan juga untuk laptop sebagai klien itu adalah laptop teman saya. Nah, jadi yang pertama kita konfigurasikan dulu untuk konfigurasi PFSense-nya. Jadi untuk network itu kita menggunakan dua adapter. Yang mana itu yang adapter pertama itu menggunakan bridge adapter dengan menggunakan killer untuk laptop saya itu menggunakan killer E2600 GB Ethernet controller. Jadi dia itu untuk menghubungkan dari kabel LAN tersebut untuk menghubungkan kabel internet ke laptop lainnya sebagai klien. Kemudian yang adapter kedua yaitu menggunakan host only adapter. Jadi mana ini untuk menghubungkan untuk laptop saya sebagai web server yang nantinya bisa diakses oleh laptop teman saya menggunakan VPN. Jadi langsung dijalankan saja untuk pfSense-nya. Nah, untuk pada proses bagian pfSense ini, jadi kita itu menggunakan WAN sama LAN-nya, kita konfigurasi dulu menggunakan IP static. Jadi, yang pertama itu kita menyeting interface dari IP address untuk WAN itu sendiri, yaitu dengan IP 192.168.10.100. Kemudian untuk Wi-Fi, untuk LAN itu sendiri, yaitu untuk konfigurasi LAN-nya kita gunakan 192.168.1.1. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke bagian shell, yang dimana shell itu kita masuk ke bagian shellnya dan kita pertama matikan dulu untuk proses PFSS-nya agar firewall-nya mati. Nah, setelah itu kita juga perlu matikan Defender Firewall yang ada di laptop kita agar bisa diakses dari PFSense tersebut. Di sini setelah mati, nah setelah itu kita masuk ke konfigurasi PFSense-nya, yang dimana itu menggunakan IP LAN dari yang kita setting di VirtualBox PFSense. Nah, di sini kita masukkan password dan usernya. Nah, di sini kita telah masuk ke pfSense-nya. Nah, jadi yang pertama, untuk mengkonfigurasinya itu pastikan kita kita telah eh, untuk men-setup VPN yang ada pada VPN untuk OpenVPN ini. Jadi yang pertama itu kita masuk ke bagian OpenVPN, kemudian kita masuk ke bagian OpenVPN. Nah, di sini pada bagian OpenVPN, pastikan kita telah membuat OpenVPN servernya, yang dimana itu menggunakan interface WAN dengan tunnel network yaitu saya gunakan di sini yaitu 10.0.9.0, yang dimana pas eh, nantinya ketika eh, WiFi IP client itu bakal connect ke VPN yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Jadi nantinya pada WiFi IP client tersebut akan berisi IP dari tunnel network yang telah kita sediakan yaitu 10.0.9.0. Nah, setelah itu kita masuk ke sertifikat. Nah, kita di sini membuat sertifikat agar sebagai sebagai authority otoritas resmi dari VPN tersebut agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi, pada sertifikat otoritas ini, kita mengimplementasikan atau membuat sebuah VPN sertifikat otoritas, yang dimana di sini contohnya saya itu menggunakan VPN dengan nama yaitu VPN CA dengan internal CA, yang dimana dia itu menggunakan OpenVPN server. Nah, setelah kita membuat sertifikat otoritas, kita di sini membuat user manager, yang dimana user manager tersebut kita buat, misal di sini kan teman saya buat yaitu Syahrul dengan password yang telah dibuat. Nah, di sini dia tuh menggunakan sertifikat, di mana sertifikat tersebut kita kita hubungkan menggunakan VPN CA itu sendiri dengan nama sertifikat Syahrul. Nah, setelah kita buat si user manajernya, kita kembali ke VPN, ke bagian OpenVPN. Nah, kemudian eh, karena kita telah
membuat user tersebut, kita bisa masuk ke bagian client export. Yang dimana untuk client export itu sendiri, dia itu kita bisa nge-scroll ke bawah, nantinya OpenVPN client akan membentuk eh, akan muncul sebuah user yaitu Syahrul, yang dimana sertifikatnya telah kita konfigurasi yaitu sertifikat Syahrul. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke bagian ekspor dan kita eh, klik yang Mouse Client. Nah, nantinya di sini PSN otomatis akan mendownload konfigurasi klien yang ada Syahrul ini. Ini mana kita langsung keep, nanti dia bakal otomatis ke install. Nah, setelah kita download ini, kita kirimkan ke laptop klien kita. Ini mana ini merupakan klien laptop teman saya yaitu Syahrul. Nah, baik di sini jika telah selesai, kita langsung masuk saja ke bagian implementasi dari VPN itu sendiri. Oke, baik di sini kita telah menggunakan dua laptop yang dimana untuk laptop di sini dia itu sebagai host yaitu laptop saya sendiri. Kemudian untuk laptop ini merupakan laptop sebagai klien yaitu laptop teman saya. Di sini telah saya hubungkan ke melalui kabelan. Nah, jadi untuk konfigurasinya di sini kan yang pertama kita buka OpenVPN client yang ada pada laptop klien. Nah, kemudian kita import melalui profile ini. Kita import. Tapi sebelum kita import, yang pertama eh, kita buka network connectionnya. Di sini kita setting untuk Ethernetnya. Kita ubah IP-nya itu. Pastikan untuk IP-nya itu berada pada jangkauan dari range pada IP tersebut. Yang mana di sini karena 10.1 saya udah gunakan sebagai host, jadi untuk 10.2 diinputkan sebagai client. Yang mana untuk default gateway-nya di sini kita gunakan untuk default gateway dari WAN tersebut agar bisa saling terhubung melalui satu jaringan. Setelah itu kita bisa close. Nah, jika sudah kita mengimporkan, kemudian kita kembali ke home. Nah, di sini kita konekkan saja langsung. Nah, di sini kita masukkan username-nya itu adalah Syahrul, yang mana itu telah kita konfigurasikan di PFSense sebelumnya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, nantinya dia akan try to connect. Nah, maka otomatis akan securely connected. Nah, setelah itu untuk konfigurasi web servernya di sini sebagai di host. Nah, di host ini kan pastikan XMPP-nya sudah aktif. Dan yang dimana untuk IP dari virtual hostnya tersebut itu merupakan IP dari web servernya. Di mana di sini saya mengkonfigurasi untuk IP web servernya itu adalah 192.168.1.20 dengan default gateway yaitu adalah 192.168.1.1 yang merupakan LAN dari PFSense yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian IP-nya yaitu 192.168.1.1.20 sesuai dengan yang kita buat. Nah, maka otomatis dia akan langsung terbuka sesuai dengan apa yang telah kita konfigurasikan di PFSense itu sendiri. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.